Record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu sekarang adalah membahas materi tentang komponen dan alat instalasi pengontrolan motor listrik. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu komponennya apa saja? Mas Tiri, Pak, Ya, silakan Mas Tiri. di komponen instalasi pengontrolan motor listrik biasanya ada push button, ada Ya. kabel, terus ada timer, TDR, terus ada kontaktor, terus ada lampu indikator. Udah, Pak? Ya, terima kasih Mas Tiri. Jawabannya sudah benar. Baiklah, biar lebih jelas lagi, saya akan langsung masuk ke materi. Yaitu yang pertama di sini ada saklar manual. Saklar manual ini berfungsi untuk menghubung dan memutuskan arus listrik yang dilakukan secara langsung oleh orang yang mengoperasikannya. Dengan kata lain, pengoperasian saklar ini langsung oleh manusia, tidak menggunakan alat bantu. Sehingga dapat juga disebut saklar mekanis. Pada saat saklar memutus dan menghubung pada kontak saklar, akan terjadi suatu percikan bunga api, terutama pada beban yang besar dan voltase yang sangat tinggi. Karena itu, gerakan memutus dan penghubung saklar harus dilakukan secara cepat sehingga percikan bunga api yang terjadi itu akan kecil. Nah, di sini ada saklar SPST atau single pole single throw switch. Saklar ini biasanya digunakan itu terdiri dari kutub satu arah, fungsinya untuk memutus atau menghubung saklar saja. Nah, saklar jenis SPST ini digunakan pada motor dengan daya kurang dari 1 PK. Selanjutnya ada saklar SPDT atau single pole double throw switch. Saklar SPDT ini saklar terdiri dari satu kutub dengan dua arah hubungan. Saklar ini dapat bekerja sebagai penukar atau pemutus dan penghubung hanya bagian kutub positif atau fasenya saja. Selanjutnya ada saklar DPST, double pole single throw switch. Nah, untuk gambar itu bisa dilihat di PPT. Nah, untuk penjelasannya itu, saklar ini terdiri dari dua kutub dengan satu arah. Jadi hanya dapat memutus dan menghubungkan saja untuk saklar DPST ini. Selanjutnya ada saklar DPDT, double pole double throw switch. Saklar ini terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Saklar jenis ini dapat bekerja sebagai penukar pada instalasi motor, dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor arus searah dengan motor satu fase. Juga dapat digunakan sebagai pelayanan dua sumber voltase pada satu motor. Selanjutnya ada saklar TPST, yaitu triple single throw switch. Saklar ini digunakan dengan satu arah pelayanan, di mana digunakan untuk melayani tiga motor, melayani motor tiga fasa atau sistem tiga fasa lainnya. Selanjutnya juga ada TPDT triple double throw switch. Saklar ini digunakan atau memiliki dengan tiga kutub yang dapat bekerja kedua arah. Saklar ini digunakan
pada instalasi motor 3 fase atau 3 fase lainnya. Juga dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor 3 fase. Layanan motor 3 fase dari 2 sumber dan juga sebagai starter bintang segitiga yang sangat sederhana. Saklar selanjutnya itu ada drum switch. Drum switch ini adalah saklar yang mempunyai bentuk seperti drum sebagai posisi handle atau tangkai, di mana penggerak pemutus dan menghubung berada di ujungnya. Drum switch digunakan pada motor-motor kecil sebagai penghubung motor dengan jala-jala atau sumber voltase yang kecil. Nah, jenis saklar ini banyak dipakai pada industri perbengkelan. Nah, jadi drum switch ini biasanya dipasang pada dinding mesinnya atau pada bagian bawah saklar terdapat lubang untuk pemasangan conduit atau drum switch. Selanjutnya ada cam switch. Cam switch atau saklar putar cam. Saklar ini adalah satu jenis dari saklar manual ya. Cam switch ini banyak digunakan dalam rangkaian utama atau rangkaian kontrol. Misalnya untuk hubung bintang segitiga, terus ada membalik putaran motor satu fase atau forward reverse. Terus juga alat ini terdiri dari beberapa kontak arah pemutaran dan saklar akan mengubah kontak-kontak menutup atau membuka dan beroperasi dalam satu putaran. Selanjutnya itu ada push button, di mana push button sendiri itu merupakan suatu jenis saklar yang banyak dipergunakan dalam rangkaian pengendali dan pengaturan. Saklar ini bekerja dengan prinsip titik kontak NC atau NO saja. Kontak ini memiliki 2 terminal baut sebagai kontak sambungan, sedangkan yang memiliki kontak NC dan NO, kontaknya memiliki 4 buah terminal baut. Nah, di sini ada yang tahu penjelasan saklar NO sebelum saya menjelaskannya? Ada? Halo? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya jelasin aja ya. Tipe NO, tombol ini juga disebut dengan tombol start. Karena kontak akan menutup bila ditekan dan kembali terbuka bila dilepaskan. Bila tombol ditekan, maka kontak bergerak akan menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir. Sedangkan yang tipe NC ini bisa disebut juga untuk tombol stop ya, karena kontak akan membuka bila ditekan dan kembali tertutup bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari kontak tetap sehingga arus listrik akan terputus. Ya, mungkin itu saja penjelasan atau materi pada hari ini tentang komponen instalasi motor listrik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada, mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Silakan. Saya Pak Iya, Reza silakan. Pak. Reza. Sepemahaman saya sih tadi ada tipe-tipe dari switch gitu Pak. Ya, Ada switch ST, ada SPST itu single pole, single throw. Terus ini terbagi dua, jadi tipe NO sama NC. NO adalah normally open dan NC normally close. ya benar.
Cukup, Pak. Ya, terima kasih Reza. Ada lagi yang lain? Mungkin Idris, Mas Tiri, Bima, Farhan ingin menyimpulkan? Baik Pak, yang saya dapat pahami, jadi tipe push bottom itu kan ada NC dan NO. Jadi kalau NC itu jadi awal keadaan itu sudah terhubung. Jadi ketika dia ada di listrik, maka itu akan langsung misalnya push bottom NC ini digunakan untuk menyalakan lampu. Jika dia ada di listrik, maka itu akan langsung menyala lampunya. Tapi ketika ditekan baru akan putus Pak, atau mati gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kontak tipe NO, normally open, itu di awalnya sudah terputus. Jadi, untuk menyalakan lampu ketika dialiri tegangan, itu perlu ditekan terlebih dahulu, Pak, push button-nya. Mungkin itu, Pak, yang saya pahami. Ya, terima kasih Idris. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimpulkan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.